Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Darman Sawahid. Saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari materi ekonomi makro Islam. Langsung saja, materi-materi yang akan saya bahas adalah uang dalam ilmu ekonomi Islam, inflasi, kebijakan dalam menanggulangi inflasi, kebijakan moneter Islam, keuangan publik Islam, sumber-sumber pengeluaran negara Islam, peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu uang dalam ilmu ekonomi Islam. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses penukaran barang dan jasa. Adapun ciri-ciri uang yaitu: 1. Dapat diterima umum dan nilainya stabil. 2. Mudah dibawa dan ditukarkan. 3. Tahan lama, awet dan tidak mudah ditiru. 4. Jumlah yang mencukupi untuk transaksi. 5. Dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang secara lebih rinci dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Adapun pembagian uang yaitu: pertama, uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. 2. Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilegalkan secara hukum pada setiap negara. 3. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah inflasi. Pengertian inflasi adalah: inflasi merupakan naiknya harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Adapun jenis-jenis inflasi yaitu: inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat sebab terjadinya dan berdasarkan asalnya. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya dan berdasarkan sebabnya. Berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 macam, yaitu: inflasi ringan ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya kurang dari 10% per tahun. 2. Inflasi sedang ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya sebesar 10-30% per tahun. 3. Inflasi berat ialah inflasi yang laju pertumbuhan inflasinya sebesar 30-100% per tahun. 4. Inflasi sangat berat ialah inflasi yang laju pertumbuhan inflasinya lebih dari 100% per tahun. Jenis kedua yaitu B, berdasarkan sebabnya. Berdasarkan sebabnya, inflasi menjadi dua macam, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang disebabkan karena tingkat permintaan lebih tinggi, pembelanjaan masyarakat yang sangat besar sehingga dunia usaha tidak mampu melayani permintaan tersebut. Selain itu, meningkatnya permintaan jika tidak diimbangi dengan tingkat produksi yang tinggi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Kedua, cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan karena adanya peningkatan dalam hal biaya produksi, di mana jika biaya produksi ini meningkat, maka akan menyebabkan harga barang akan mengalami kenaikan. Adapun penyebab terjadinya inflasi. Inflasi terjadi karena terganggunya keseimbangan antara arus dan arus barang. Dalam hal ini, penyebab inflasi berasal dari 4 faktor, yaitu: 1. Segi produksi atau arus barang. 2. Segi permintaan. 3. Segi harga. Dan terakhir, segi uang. Inflasi dalam perspektif Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukanlah merupakan permasalahan utama dalam perekonomian, karena dalam ekonomi Islam, mata uang yang digunakan stabil, yaitu dengan menggunakan uang dirham atau dinar. Menurut ekonomi Islam, inflasi dapat menimbulkan efek negatif
bagi perekonomian suatu negara karena dapat menyebabkan terganggunya fungsi uang, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja non-primer, serta inflasi tersebut mengarah kepada investasi yang bersifat tidak produktif. Menurut Taqiyuddin Ahmad bin Mikrisi, inflasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu natural inflation adalah inflasi ini diakibatkan oleh sebab ilmiah yang tidak dapat dikendalikan orang, di mana inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau AS atau kenaikan permintaan agregat atau AD. Human error inflation adalah inflasi ini diakibatkan oleh ulah atau kesalahan manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Indikator inflasi, indeks harga konsumen, suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurung waktu tertentu. Indeks harga perdagangan besar, indikator yang menggambarkan pergerakan harga dan dari komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen suatu daerah pada suatu periode tertentu. Deflator produk domestik bruto adalah indikator yang menggambarkan pengukuran level harga barang akhir atau final goods dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi atau negeri. Adapun dampak inflasi, dampak positifnya adalah inflasi dapat berdampak positif apabila berada pada tingkat inflasi ringan atau masih berada pada presentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya pada saat itu tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun dan tingkat inflasi adalah 5% per tahun. Dampak negatifnya adalah terhadap masyarakat dengan pendapatan tetap dan tidak tetap, terhadap para penabung, terhadap para debitur atau kreditur, terhadap pada produsen, terhadap pada perekonomian nasional. Adapun penanggulangan inflasi yaitu melalui kebijakan moneter, melalui kebijakan non moneter, melalui kebijakan fiskal, dan melalui kebijakan sektor real. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter Islam. Pengertian kebijakan moneter Islam adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Konsep dasar perekonomian Islam yaitu terbagi menjadi dua, yaitu A. Nilai dasar kepemilikan, B. Keseimbangan. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui peraturan jumlah uang beredar. Baik, materi selanjutnya adalah keuangan publik Islam. Pengertian keuangan publik Islam adalah keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah dan dengan fungsi agar pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan publik Islam menurut Manan, tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tetap ada kesamaan. Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada material. Prinsip penerimaan publik. Prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu: satu, sistem pemungutan wajib atau dari riba harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dari riba. Dua, berbagai pungutan dari riba tidak dipungut atas dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha
dan tabungan yang terkumpul. Berikutnya, Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa. Dan berikutnya, Islam memperlakukan kaum muslimin dan non-muslimin secara adil. Pungutan dikarenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar. Berikutnya adalah Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4 jenis, yaitu zakat, aset, daribah, dan penerimaan sukarela. Adapun instrumen pembiayaan publik yaitu zakat, aset, kharaj, jizyah, dan wakaf. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Negara Islam memiliki sumber pendapatan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fai. Aset, kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Ada jizyah, pajak yang dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Wakaf adalah, dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tanah lama atau satnya kepada orang atau natsir atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syarat syariat Islam. Baik, materi selanjutnya adalah sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Definisi pengeluaran negara. Pengeluaran negara dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan negara yang dibiayai oleh pengeluaran negara itu. Semakin besar dan banyak kegiatan negara, semakin besar pula pengeluaran negara yang bersangkutan. Pengeluaran negara yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengeluaran dalam APBN. Tujuan APBN adalah untuk memandu anggaran pendapatan negara dan belanja negara dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Adapun fungsi belanja atau pengeluaran negara, fungsi otoritas, fungsi distribusi, fungsi stabilitas, fungsi alokasi, fungsi pengawasan. Prinsip penyusunan ABPN. Pertama, menyimpan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, sutradara, dikendalikan sesuai dengan rencana program. Tiga, sebisa mungkin menggunakan produksi dalam negeri. Adapun karakteristik pengeluaran. Karakteristik dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terkait dan pengeluaran yang tidak terkait. Pengeluaran yang terkait adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, kumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada 8 golongan manusia yang berhak atas zakat atau yang dikenal dengan mustihik. Sementara pengeluaran tidak terikat adalah sesuai kondisi dan kebutuhan ansik. Baik, berikutnya adalah peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa lughatan, mempunyai berarti beberapa arti, yaitu berkahan atau al-barakatuh, pertumbuhan dan perkembangan, atau al-nama, kesucian, atau at-taharatu, membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah
atau syariah, zakat adalah bagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang miskin. Penyaluran dana zakat. 1. Secara langsung, penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik atau mendatangi kantor Basnas. Kedua, penyaluran zakat secara tidak langsung, yaitu penyaluran ini dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diserahkan di las. Adapun golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, yakni golongan yang tidak mempunyai harta sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya miskin, yakni orang yang mampu dalam memperoleh pekerjaan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya ada amil zakat, yakni orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Adapun berikutnya yaitu mualaf, yakni orang yang non-Islam yang baru masuk Islam yang memiliki keimanan lemah. Berikutnya ada budak, yakni muslim yang menjadi tawanan orang kafir dalam berperang. Berikutnya adalah orang yang berhutang. Berikutnya adalah fisabilillah, yakni segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Dan terakhir adalah ibnu sabil, yakni orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau bukan untuk maksiat. Adapun macam-macam bentuk penyaluran zakat dalam zakat, yaitu bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, dan masyarakat mandiri. Peran zakat terhadap kemiskinan. Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala musaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustik, dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Baik, itulah tadi presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.